Sosok Devara Putri jadi otak pembunuhan wanita Jaktim bersama selingkuhan, diduga oknum caleg DPR RI. Terungkap sosok pelaku yang jadi otak pembunuhan wanita asal Jakarta Timur, diduga oknum caleg DPR RI. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bukit Pelangi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa, 20 Februari 2024. Nyawa korban dihilangkan dengan cara dijerat menggunakan ikat pinggang di dalam mobil Avanza berwarna hitam. Kemudian jasad korban dibuang oleh para pelaku di wilayah Kota Banjar dan berhasil ditemukan pada Minggu, 25 Februari 2024. Wanita yang diketahui bernama Indriana Dewi Eka, 25, alias Ides menjadi korban pembunuhan oleh 3 orang pelaku yakni D, R, dan DP yang mana keempatnya merupakan warga Jakarta. Korban merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur. Adapun motif Indriana dibunuh oleh kekasih dan selingkuhannya dipicu karena cinta segitiga. Kekasih Indriana mempunyai kekasih lain bernama Devara Putri Prananda alias DP yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati begitu, DP nampaknya cemburu dan tak mau jika sang kekasih D meneruskan hubungan asmaranya dengan Indriana Dewi. Hingga akhirnya, DP meminta D untuk menghabisi Indriana Dewi. Sepasang kekasih ini disinyalir menjadi dalang pembunuhan hingga nyawa Indriana Dewi melayang. Hingga akhirnya, mereka menyewa pembunuh bayaran berinisial R untuk menghabisi nyawa korban. Kini terungkap sosok wanita yang menjadi dalang di balik pembunuhan tersebut. Lantas siapakah sosoknya? Wanita tersebut bernama Devara Putri Prananda alias DP ternyata caleg DPR RI dari Partai Garuda Dapil Jawa Barat 11 itu ternyata mengumpulkan 226 suara. Perolehan suara Devara Putri Prananda termasuk rendah dibanding caleg dari Partai Garuda yang lain. Dikutip Tribun Jakarta dari goodkin.id, Devara Putri Prananda mempunyai misi mengusulkan program kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Program ini akan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan pihak Partai Garuda belum memberikan konfirmasi terkait kasus yang melibatkan Devara Putri Prananda. Namun sejumlah netizen terlihat sudah mendesak Partai Garuda untuk segera buka suara. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan aksi pembunuhan ini diawali ketika korban pergi nongkrong bersama tersangka D dan R ke wilayah Desa Gunung Dulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sepulangnya dari tempat itu, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Bukit Pelangi pelaku D menghentikan laju kendaraannya dan turun dari kendaraan dengan alasan buang air kecil. Di momen itulah sang eksekutor yakni R yang duduk di kursi belakang menjerat leher korban sekitar 15 menit hingga akhirnya korban tak lagi bernafas. Setelah korban tak bernyawa, para pelaku kemudian menjemput DP di Jakarta yang menjadi dalang dari pembunuhan ini. Setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazahnya sempat dibawa ke Jakarta, kemudian Cirebon, Kuningan sampai dibuang di wilayah Kota Banjar, ujarnya Kombes Pol Surawan kepada wartawan saat melakukan olah TKP, Jumat, 1 Maret 2024. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, untuk menghilangkan jejak, para pelaku ini membawa korban menempuh perjalanan jauh selama 4 hari. Ketika di perjalanan, kendaraan yang ditumpangi para pelaku sempat mogok di wilayah Kuningan, Jawa Barat saat melaju menuju Pangandaran pada Rabu, 21 Februari 2024. Kemudian pelaku meminta bantuan towing untuk membawa mobil tersebut ke sebuah penginapan. Para pelaku tiba di penginapan pada pagi hari, 22 Februari 2024, dan pada siang harinya pelaku D kembali menghubungi jasa angkut kendaraan atau towing untuk mengantarkan mobil tersebut ke bengkel. Selama di perjalanan, jasad Ides didudukan di jok belakang dengan kondisi wajah tertutup masker. Selama di mobil korban itu didudukan di jok belakang dengan masker seolah-olah dia tidur. Di tengah jalan kemudian korban ditidurkan di jok belakang karena jok belakang bisa dibuat untuk tempat tidur. Begitu juga pada saat ditowing jenazah masih ada di dalam mobil, ungkapnya. Kombes Pol Surawan mengungkapkan, pada Jumat, 23 Februari 2024, sekitar pukul 2 WIB para pelaku mengeluarkan korban dari dalam mobil untuk selanjutnya dibuang ke sebuah jurang di belakang Tugu Gajah yang tak jauh dari bengkel. Jasad korban Indriana Dewi juga dibuang oleh pelaku di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat. Namun sebelum dibuang, para pelaku mengambil barang-barang berharga yang melekat pada tubuh korban berupa jam tangan Rolex dan tas LV yang kemudian dijual oleh pelaku D dan DP dengan harga jual sebesar Rp54 juta. Sekitar pukul 16 WIB mobil tersebut selesai diperbaiki dan para pelaku itu pun kembali pulang ke Jakarta. Ketiganya berhasil diringkus pada Kamis, 29 Februari 2024, di wilayah Jakarta. Para pelaku ditangkap di Jakarta. Sejauh ini hanya 3 pelaku saja, pungkasnya. Motif pelaku.
Indirana Dewi menjadi korban cinta segitiga yang dilakukan oleh lelaki berinisial D. Ternyata, D pun mempunyai kekasih yakni wanita bernama Devara Putri Prananda alias DP. DP nampaknya cemburu dan tak mau jika sang kekasih D meneruskan hubungan asmaranya dengan Indirana Dewi. Hingga akhirnya, DP meminta D untuk menghabisi Indrana Dewi. Sepasang kekasih ini disinyalir menjadi dalang pembunuhan hingga nyawa Indrana Dewi melayang. Hingga akhirnya, mereka menyewa pembunuh bayaran berinisial R untuk menghabisi nyawa korban. Mereka, pelaku, semua dari Jakarta, ujar Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, Jumat, 1 Maret 2024. Pelaku, perempuanlah yang meminta para pelaku lain untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, Jumat, 1 Maret 2024. Untuk menghabisi korban Indrana Dewi, tersangka R dijanjikan upah sekitar 50 juta rupiah oleh D dan DP. Memang ada, iming-iming, pengakuan dari D ini dibayar sekitar 50 juta rupiah. Kata dia, tersangka R pun sudah menerima uang muka sebesar 15 juta rupiah dan sebuah ponsel merek iPhone. Kini, ketiga diancam pasal 340, 338 dan 365 ayat 4 dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.